Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Desi Panjaitan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kewirausahaan. Dan sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya mempunyai kalimat, yaitu orang bijak mengatakan kualitas SDM bukan hanya tentang apa yang mereka tahu, tetapi juga tentang bagaimana mereka menggunakan pengetahuan itu untuk mencapai sebuah tujuan. Maka pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi kualitas SDM di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian SDM. SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Ini merujuk kepada segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi atau masyarakat, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan berbagai aspek lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya sumber daya manusia dalam negara. Yang pertama, mendorong inovasi. SDM yang terdidik, terlatih, dan kreatif memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi. Mereka dapat mengembangkan produk baru, proses bisnis yang lebih efisien, dan solusi untuk masalah kompleks. Yang kedua, produktivitas. SDM yang berkualitas tinggi cenderung lebih produktif. Mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas mereka dan dapat bekerja lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan atau perekonomian suatu negara. Yang ketiga yaitu daya saing global. Di era globalisasi, daya saing suatu negara sangat bergantung pada kualitas SDM. Negara yang memiliki SDM yang kompeten dapat bersaing lebih baik dalam pasar global. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. SDM yang terlatih dan terampil cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan individu dan keluarga. Yang kelima, pengurangan kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. SDM yang terampil dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Yang keenam, pengembangan infrastruktur sosial. SDM yang berkualitas adalah aset dalam pengembangan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Mereka dapat menjadi pemimpin masa depan memajukan sektor-sektor ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah dasar utama untuk membentuk kualitas SDM. Pendidikan yang baik memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat dan ekonomi. Akses terbatas ke pendidikan berkualitas, guru yang kurang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang buruk dapat menghambat perkembangan SDM. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan yang baik adalah faktor penting karena individu yang sehat memiliki potensi yang lebih besar untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi. Akses terbatas ke layanan kesehatan dan masalah gizi dapat menghambat perkembangan fisik dan mental individu, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas SDM. Yang ketiga, keterampilan dan pelatihan. Keterampilan tambahan dan pelatihan memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Tanpa keterampilan yang sesuai, SDM akan kesulitan bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Yang keempat, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Ini berarti bahwa beberapa individu memiliki lebih sedikit peluang untuk berkembang, sementara yang lainnya memiliki akses lebih baik. Ketidaksetaraan dapat mengurangi kualitas SDM secara keseluruhan karena tidak semua individu memiliki peluang yang sama. Yang kelima, kebijakan publik.
Kebijakan publik yang baik memiliki dampak besar pada kualitas SDM. Kebijakan yang mendukung pendidikan universal, layanan kesehatan yang terjangkau, dan peluang ekonomi yang setara dapat meningkatkan kualitas SDM secara signifikan. Yang terakhir, kemiskinan dan akses ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat akses ke pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi kemiskinan seringkali menghadapi tantangan besar dalam pengembangan kualitas SDM mereka. Akses ekonomi yang terbatas ke peluang ekonomi dapat menghambat perkembangan kualitas SDM karena individu mungkin tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka atau mengalami perkembangan karir yang baik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling terkait dan membentuk fondasi kualitas SDM di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM harus memperhatikan semua faktor ini agar dapat menciptakan individu yang lebih kompeten, sehat, dan produktif dalam masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan dana dan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Hal ini mempengaruhi pembiayaan pendidikan, gaji guru, dan investasi dalam program pelatihan. Yang kedua, pengaruh teknologi dan globalisasi. Sementara teknologi dan globalisasi membawa peluang, mereka juga menciptakan tantangan. Perubahan cepat dalam teknologi dapat membuat beberapa keterampilan kuno menjadi usang, sementara pasar kerja menjadi lebih terbuka terhadap persaingan global. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan motivasi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bersama dengan motivasi untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan SDM. Kurangnya kesadaran atau motivasi dapat menghambat perkembangan individu. Yang keempat, akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan berkualitas. Ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan dan pelatihan berkualitas masih menjadi masalah di banyak negara, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Upaya yang dilakukannya adalah seperti program pendidikan gratis, peningkatan kualitas guru, akses pendidikan tinggi yang lebih baik, program pelatihan keterampilan, kebijakan inklusif, penggunaan teknologi dalam pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, program keluarga berencana, pengembangan sektor industri, dan pengembangan SDM di daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus kurangnya kualitas SDM. Salah satunya, kasus korupsi pejabat tinggi. Indonesia telah menghadapi beberapa skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk anggota-anggota parlemen, menteri, dan pejabat eksekutif. Kasus-kasus ini menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana, dan penyuapan. Dampak dari kasus korupsi ini yaitu kehilangan dana publik, kehilangan kepercayaan masyarakat, kurangnya kepemimpinan etis. Akibat dari kasus korupsi pejabat tinggi ini dapat menurunkan atau kurangnya kualitas SDM yang ada di Indonesia yang sampai saat ini yang masih sangat sulit untuk dirubah. Baiklah teman-teman sekalian, dari materi yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas SDM telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan. Namun, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk ketidaksetaraan, kualitas pendidikan tinggi, dan penciptaan ekonomi yang inklusif. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus bekerja sama untuk memastikan bahwa kualitas SDM terus meningkat sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Bukti SDM kita rendah. Terus kau SDM mana? Zimbabwe. Kau tinggal di mana? Di Mars. Ngotak lah. SDM kita gak semuanya rendah kok. Walaupun ya memang menggambarkan demikian. Gak semua generasi Indonesia ini SDM rendah. Soekarno, B.J. Habibie, dan lain-lain. Apakah mereka SDM rendah? Jawab. Terus yang biji mane? Ini ada anak SMP Ciawi. Berprestasi tetapi tetap aja dibilang generasi perusak bangsa. Ada banyak SDM kita keren-keren. Tetapi banyak di antara mereka gak dihargai. Lihat aja Pak Jokowi. Menurut saya walaupun banyak plus minusnya, orang ini udah keren. Tapi tetap aja dicaci maki. Coba kamu aja yang jadi presiden, ngurus sekian juta warga Indonesia, mampu nggak? Ya setidaknya kita harus hargai aja lah. Kritik boleh, tapi jangan dihina habis-habisan. Tuh prestasi beliau ada. Makanya ada sebagian orang-orang Indonesia banyak yang berkarir ke luar negeri karena mereka lebih dihargai di sana ketimbang di sini. Contoh aja pekerja seni, masih ada tuh yang nawar harga. Padahal kalau masalah desain itu ribet loh. Kalau di luar negeri mah harganya mahal karena dihargai. Kalau di sini susah. Jadi apakah SDM kita rendah? Enggak semuanya rendah, tetapi ada beberapa. Sama kayak di negara lain. Baiklah teman-teman sekalian, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar pada video ini. Baiklah teman-teman sekalian, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya akhiran. Oleh karena itu, saya mengakhiri presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah tutur kata atau perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Saya Desi Panjaitan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.